Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah wa ridwanu. Amin. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi wal kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ishtu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para ibu hajah, para ibu ustazah, para ibu-ibu janda, janda tua dan janda muda. Dari semalam janda mulu. Emang lagi musim janda. Wabil khusus, fil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Dewan Kemakmuran Musolah Bilal bin Rabah, yaitu Al-Mukarram Bapak Saman. Kita doakan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, penanggung jawab MBR singkatan penanggung jawab Majelis Taklim Dilan bin Robah, yaitu Al-Mukarramah Ibu Hajah Mantih. Ketua Majelis Taklim Musolah Bilal bin Robah, yaitu Al-Mukarramah Ibu RT Rohilah. Berarti sini RT-nya Wadon Amajing. Dan yang tak lupa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita diantaranya Al-Mukarramah Ustazah Hajah Mahmudah Nur SPDI, Al-Mukarramah Ustazah Haza Munawarah, ya begitu kali, mana kopi. Al-Mukarramah Ustazah Haza Rinah, Al-Mukarramah Ustazah Mas Ruhah, Al-Mukarramah Ustazah Halimah, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Masurah, Al-Mukarramah Ustazah Umi Fitri, Al-Mukarramah Ustazah Alfiyah, Al-Mukarramah Ustazah Rohilah, Al-Mukarramah Ustazah Nasrah, Al-Mukarramah Ustazah Rohimi, ini Rohimi. Al-Mukarramah Ustazah Sarkiyah, Al-Mukarramah Ustazah Rohati. Ada lagi nih,
Udah. Pokoknya yang gak kesebut. Pokoknya ibu-ibu saya doain, terutama guru-guru kita yang di hadapan kita ini, kita doakan senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan tahun depan bisa nyabah ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena kebanyakan. Kalau saya sebutin atu-atu loh, udah tangari uang-uang udah ya. Emang lagi matahari lagi nyeromong tanpa terkecuali. Pokoknya ibu-ibu saya doain mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat badannya, dan sehat kantongnya. Asal girang sehat kantong juga dia sebut aminnya ya Bu ya. Karena zaman sekarang kalau sehat badan kantong sehat kan enak Bu ya. Kalau orang misalkan hidup misal berumah tangga apa yang dibutuhkan tamun saya, kalau orang misal badan sehat kantong sehat sama orang rada ajer ya, mana Cik Haji, mana Bang Haji, yang listrik aja kok ditanya lah itu dia mangkek aja kan begitu. Kalau orang misalnya emang hidupnya begitu, emang kalau badan sehat kalau kantong sehat emang udah enak aja. Makanya orang berfaktoran dalam hidup memang faktor memang kadang memikirin duit mulu. Pokoknya saya doain mudah-mudahan ibu-ibu ini yang hadir di majlis yang penuh keberkahan ini, pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan biar rezekinya tambah barokah. Yang punya hutang mudah-mudahan biar cepat lunas. Makanya guru saya bilang kalau punya hutang jangan dipikirin, tapi dibayar. Iya kalau dipikirin agak lunas-lunas ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu mudah-mudahan biar rezekinya pada ketemu ya, biar bisa pada ngurusin anak-anaknya ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang tak lupa juga yang saya hormati, yang dari kemarin kagak ngerti nelponin saya mulu, lemes banget ya itu. Ini orangnya ini. Beliau ini selaku Menteri Perhubungan. Tengah uang HP saya bunyi udah pasti dia udah ini. Terasa lagi bunyi nggak sih dia udah ini. Ustaz jangan lupa nih ya besok nih ya dibutakan saya ini. Pokoknya Ustaz kalau agak nyampe bukan saya remote dia lagi galak banget. Ya Allah, pengasalnya nih enggak. Ya tengah uang asar dia maghrib dia sampai ada tengah malam dia yang weh. Bukan main, kita doain beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan Allah lancarkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis tahlil bilan birrabbah. Udah itu doang tulisannya. Agar temanya nggak ada. Ya udah temanya berarti setelah saya udah ya. Ya pokoknya mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita di sini di majlis peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadikan suatu tanda bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mudah-mudahan menjadikan wasilah turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Sholawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita Nabi Yuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur. Ibu-ibu jamaah Maulidir Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang udah asar kurang 4 jam setengah ya. Emang tadi kita habis dengar yang namanya lagu Ifroh. Ternyata lagu Ifroh itu emang saya emang demen banget. Makanya kalau misalkan ibu-ibu biasanya kalau misalkan lagu Ifroh memang belajar intronya emang rada lama. Ya Bu, tabuannya agak ribet ya. Ya romana Ifroh salulinas pada itu romana begitu kan tung jengen kan begitu ya. Kan begitu Bu ya. Emang kalau lagu Ifroh biasanya merada ribet emang intronya dia, rada ribet Ifroh. Makanya kalau Ifroh biasanya yang nyanyi lek-lekannya minimal 3.
Kalau napas kagak nyampe, lah ya lila aja ketemu itu kagak. Makanya kudunya lek-lekannya minimal 3. Minimal yang biasanya suka ngomel kayak saja minimal setengah. La 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 kan begitu Bu ya. Kalau udah lala aja, kalau lak-lakan 3 udah enak aja. Orang kalau lak-lakan 3 angop aja enak. Bener Bu. Ya Allah, makanya segembira banget di mana majelis taklim, di mana majelis butakan di kampung mana aja. Kalau ibu majelis taklim, ibu-ibu emang biasanya begitu, emang rame aja, udah rame aja. Makanya kalau kagak ditampilin lah buat diperengutin. Misalkan majelis taklim banyak nih, misalkan beberapa pelatihan ini, misalkan latihannya rebana atau apa gimana, orang kagak ditampilin, lah diseselin aja itu habis selesai maulid. Kalau kagak ditampilin, lah sama orang belajar tabuan sampai 3 bulan. Ya Bu. Nah, kan intro kan banyak, tak tundem kan begitu. Dontak dangtung jing kan begitu ya. Kalau romana kita ngikut romana festival, tak kan begitu tuh ya. Itu belakangnya nabu begini aja, tak begitu doang ya. Bu, makanya kalau majelis taklim ibu-ibu tuh masya Allah seninya hidup, bener Bu. Makanya di mana majelis taklim ibu-ibu, di mana dibutakan mana aja memang dia emang rame aja udah dia. Jadi seninya hidup, makanya hidup tanpa seni hampa. Makanya tadi nyanyi lagu, makanya Korea tadi kalau nggak pakai lagu lah ribet jelek, didengar juga bingsang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu ya Bu ya. Kalau belajar Korea kan begitu, ada namanya lagu jawabul jawab, ada bayati, bener. Enak dia didengarnya, sama kayak orang ajan di musola Bilal bin Robah. Misalkan ajan kagak tanpa lagu, jelek banget didengarnya gue beringsang. Lagi tangari ngomong Pak Johor, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh gitu aja. Udah ini kebunnya sabah ya lepas. Tapi tanpa hidup tanpa seni hampa, bener Bu. Makanya majelis taklim ibu-ibu masya Allah ya, seninya hidup. Apa tadi tuh putra idaman apa lalaki idaman tadi? Gembira, mari kita bergembira. Nemu aja tuh lagu dia. Ya ilah kata pas giran bersama iringan musik rebana ini aja. Ya Allah, mudah-mudahan kita doain, mudah-mudahan majelis taklim Bilal bin Robah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Merengipas saja ini. Sama saya juga ngelekap juga nya. Bu, ngelekapnya kita di sini, ngelekapnya kita di dunia belum seberapa ngelekapnya kita ntar di sono, Bu. Ngelekapnya kita di sini belum seberapa ngelekapnya kita di sono. Syukur-syukur di sono kita diberikan kesejukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita di padang mahsyar bisa menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Tentunya ada syarat-syaratnya. Kalau kita pengen ketemu lurah, tentunya kita kudu nemuin siapa dulunya? RT. Habis RT kemana? RW. Habis RW kemana? Kadus. Habis kadus ke? Setap ya. Habis setap baru ketemu lurah. Kalau kita pengen nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dapatkan predikat yang namanya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya melalui yang namanya wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini setengah riwang-uang majelis taklim Bilal bin Robah, biar katanya masih pada ngipas, biar kata yang lengkap masih mandak duduk di majelis yang penuh keberkahan ini, tidak lain tidak bukan untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta nggak Bu kepada Rasulullah? Bu,
Cinta nggak kepada Rasulullah? Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka contohlah itu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manusia biasa, Rasulullah manusia, akan tetapi kita juga manusia. Rasulullah tidur, kita tidur nggak ya? Rasulullah tidur nggak? Tapi bedanya Rasul dengan kita, kalau Rasulullah tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Itu bedanya kita sama Rasulullah. Rasulullah beludah, tapi Rasulullah ludahnya jadi obat. Kita beludah nggak, Nyak? Ludah kita, Bu. Rasulullah keringetan karena Rasulullah manusia. Kalau kita keringetan kagak, Nyak? Keringet Rasulullah wangi dah. Bu. Rasulullah keringetnya wangi, semerbak seperti kalau kita endus minyak kasturi. Gerah kita, mana gerahnya sumrah-sumrah banget nih, Bu. Nih Rasulullah manusia. Kalau manusia suruh nyontoh manusia, urup nggaknya? Urup. Karena Rasulullah nih manusia, makanya kita manusia disuruh contoh tuh nabinya. Nabi, kita suruh nyontoh nabi. Kalau kita suruh nyontoh malaikat, kan kagak urupnya ya. Tahu malaikat? Malaikat sama wadon Kiora. Bener, Bu? Tuh, malaikat sama duit rada budeg. Lah susah kita nyontoh malaikat. Bener. Tapi kalau kita suruh nyontoh nabi, ketemu juntrungannya. Karena Rasulullah tadi keringetan, Rasulullah beludah, sama dengan kita. Cuman bedanya tadi seperti itu, Rasulullah manusia butuh asupan makan, tapi Rasulullah makannya sedikit. Kalau kita dikit-dikit, begaras itu namanya. Bukan makan. Kalau ngaso-ngasonya, dikit molok, ini molok. Apalagi masih saling ibu-ibu ya, kalau mana dibagi makanan, yang lain, dipolok aja kayak unti. Kayak unti masih dipolok, belum ditelan, itu masih kolok aja om. Itu aneh teh, ini teh. Udah teh jangan. Ya ilaha illallah, mata udah mendelik aja, dinampan diliatin aja. Wah itu orang enak banget orang semangka itu. Cek ini teh, ini sebelah sini ya, cek. Ya ilaha illallah. Bu, Rasulullah makannya dikit, kalau kita dikit-dikit. Tuh bedanya kita kepada Rasulullah. Memang Rasulullah ini manusia, akan tetapi, Bu, Rasulullah nggak boleh kita samakan dengan manusia biasa yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah basyarun lakal basyari. Manusia memang, akan tetapi bibit bobotnya jauh beda dengan manusia biasa. Tuh, makanya kita suruh nyontoh tuh Nabi. Makanya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dalam rangka untuk membaguskan akhlak-akhlak kita. Bu, akhlak pakai. Selesai nih maulid, nanti akhlak kita kudu berubah. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, Ustadz, cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya? Kalau pengen cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan vertikal kita, sholat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Insya itu cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau orang butekan tambun semer, ngaji rajin. Tuh, beli kudungan rajin. Ya. Ngomong-ngomongin orang rajin. Ya. Terus agak sembahyang. Berarti dia kagak punya akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pentingnya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan jauh-jauh, Bu. Kita impleng nih kita. Kalau ada yang bawa kaca, topok. Ini kaca. Ini hidung kita dikasih lubang, ada tuh. Kenapa ke bawah? Bu, kita diberikan hidung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai lubangnya 2. Ya, Bu. Coba kalau atuh. Yang atuh film. Kalau film emang begitu, hidung mampet, pupil rada kelang.
Kita kalau tidur upil ada kelang, elah payah kita mau napas. Bener Bu? Nih kita dikasih hidung nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hidung dua, kenapa ke bawah? Jangan jadi. Tuh Bu. Coba kalau seandainya Allah nggak Maha Rahman dan Maha Rahim, seandainya nih hidung kita kan lubangnya dua ngatas. Bu, seandainya lubang hidung atas, ibu-ibu lagi mandur, ujung gede banget, ya. Coba ibu pikirin, di situ aja dulu pikirin Bu. Muka aneh lomoh banget ini. Bu, itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal kita, rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui sholat yang 5 waktu, jangan pernah kita tinggalkan. Insya Allah. Jangan kayak dibutakan saya nenek-nenek mengakal mulu. Wah, udah tua 70 tahun. Oh, bayang loh, udah aja maghrib udah dikilai koma. Ya, ilah lagi emen. Ada di sini nenek-nenek emen. Nenek-nenek emen, nenek torik namanya itu. Ada di sini nenek masih emen. Wah, ilah. Nenek-nenek emen. Beli soteknya gue ribet. Anggur sabuk kelapa disumpel. Ya, Bu. Sholat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak kepada kitanya. Itu ya tadi baru dikit, baru lubang hidung doang. Bener? Bu. Lubang hidung doang. Lubang hidung. Makanya ini napas Bu, Masya Allah. Kalau ibu-ibu masih bisa diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu banyakin bersyukur Bu. Kalau ibu-ibu napas mana masih enteng, masih bisa napas, ibu-ibu banyakin bersyukur. Jangan jauh-jauh, ntar pulang dari majelis maulid, implang aja di rumah sakit Dokter Topik dah. Dokter Topik tahu? Hospital. Kalau kasih itu mana kagak ada, dikunci juga ke sono, ke Tiara. Rumah sakit umum kek, di sono ada orang cangap-cangap. Pakai oksigen mahal Bu. Oksigen mahal Bang enggak? Berapa tahun belakangan ini kemarin ya, lagi Covid Bu, oksigen mahal dah. Nyari tabungan ribet. Bener? Nyari oksigen ribet. Tibang pengen napas doang. Ini ibu-ibu masih pada bisa napas ini ya. Jangan mau nyengir aja. Bersyukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Jangan kita ngomong nih empen di pojokan dekat peliun. Ya Allah saya bersyukur. Ya Allah saya bersyukur. Bersyukur doang, sembahyang kagak, ngaji kagak, ini berabe yang begini. Makanya kita mengadakan peringatan Maulid, kita ngari uang di Majlis Taklim Bilal bin Rabah. Bertujuan nih hikmah dari Maulid, akhlak kita kudu berubah. Akhlak kita kudu kita tingkatkan. Yang kemarin-kemarin sembahyang johor doang, sekarang kudu tingkatin kemana? Ke asar. Kemarin johor sama asar doang kudu ditingkatin ke maghrib. Udah nyampe maghrib kudu ditingkatin ke isya. Kalau isya udah kudu tingkatin ke subuh. Kalau 5-5-nya ini berfungsi, ini Bu, tamak kayak tangan, jempol berfungsi, telunjuk berfungsi, jari tengah berfungsi, jari manis berfungsi, kelingking berfungsi, sholat 5 waktu ini sama dengan tangan semuanya jari berfungsi. Entah kan habis doa kita makan adu-adukan jengkol, enak nyobrolnya. Jengkol ini ya. Bu, ini kalau 5-5-nya berfungsi, enak nggak Bu? Enak nggak ngaduk-ngadukin jengkol? Bener. Nabukin orang kalau 5-5-nya berfungsi, neblak orang berasa apa kagaknya? Misalkan orang hidup rumahnya dari berapa puluh tahun, sebayangnya johor aja. Samanya telunjuk doang yang berfungsi, nabukin orang pakai telunjuk doang berasa apa kagaknya? Kagak berasa. Ini telunjuk atuh, paling buat ngilik-ngilik doang baru mendelik ya bener Bu. Tapi kalau nabukin orang kalau telunjuk doang agak berasa. Bener. Makanya kudu 5-5-nya kudu berfungsi, sholat kita zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau semuanya kita jalankan, insya Allah Islam kita, Islam dan iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya ibu-ibu nih yang udah pernah ke Mekah, itu ada masjid itu di pojokan tuh di Masjid Nabawi, atas samping mihrab itu ada tulisan as-sholatu wa imadudin. Sholat adalah tiang agama. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka orang itu sudah menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kita ngaku orang Islam, jangan kita ngaku bertetangga dengan ustazah, tapi giliran sholat kita nggak laksanakan, berarti orang itu sudah menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan ibu-ibu Tamun Semer ini semuanya ciri-ciri ibu-ibu ustazah dan ibu-ibu nih semuanya ahli sembahyang semua, ahli ibadah semuanya. Kelihatan mukanya tuh pada terang-terang, orang tangan di uang-uang. Coba kalau malam gelap, ya bu, sholat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalkan, karena sholatlah paling penting bu. Sholat adalah kewajiban, bukan kebutuhan. Sholat itu adalah kewajiban, bukan kebutuhan. Ini terkadang orang salah kaprah, lagi senang, kuping rada budek dengerin aja. Bener, orang kalau duit banyak, badan sehat, biasanya mah kuping rada budek denger aja. Bener, jalan-jalan mulu dia akan Bekasi. Orang kalau duitnya lagi banyak, sehat bu ya, agak ngaso-ngaso nangkring ke mobil, jalan-jalan mulu. Lagi susah aja, betak pas jatuh tenggorok, bibirnya jontor. Ya Allah. Bu, pas giliran susah baru dia sujud kepada Allah, baru dia idep ngambil air wudu. Lagi melangsak baru idep make mau kena. Lagi susah aja baru idep ngadep ngulon, berdoa idep banget. Ya Allah, idep begini Allah gini ya. Pengen orang. Iya, kayak nangis angseg-angsegan. Padahal lagi diimplang aja sama malaikat itu. Lagunya lagi ngapa nih berdoa. Mari lagi duit banyak lebih pior aja loh. Cuman malaikat kagak bisa ngomong aja nya. Padahal kita lagi diimplangin aja. Saya yakin bisa jadi itu malaikat beri tulak pinggang. Lagu apa itu lagi nangis. Wah, mengarah kata apa? Bu, ya Allah, makanya pentingnya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu. Hidup kita ini butuh Allah. Lagi senang Tuhan kita Allah, lagi susah kita Tuhan kita Allah, jabatan lengser Tuhan kita Allah, diberikan sehat Tuhan kita, lagi sakit Tuhan kita, kadang butakan kita, ya Allah lagi meriang, sehat aja dikit keder nyari majlis taklim gak ketemu-temu, ya bu, ya Allah, ya Allah minum aspirin 2 bungkus, okur pakai spray, Allah, baru kebayang-bayang muka wajah ustazahnya. Iya, maka ini WA ustazah doain saya apa ini, dari kemarin saya ngerasain badan saya pada gerges saja ini, mana saya kentut pegangan tiang, mata kotok-kotok ayam. Ya ilah, ngidep aja ngirimin WA ke grup Haji Saklim, udah ngaji kagak minta doain. Bu, ya Allah, ini pentingnya kita hidup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini bu, akhlak kita pertama kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hikmah maulid ini, akhlak yang kedua, pentingnya kita berakhlak kita kepada kedua orang tua kita. Nenek-nenek di pojokan protes, Ustaz, lah gua udah tua, kagak punya emak, punya bapak udah. Bu, dalam satu riwayat menjelaskan Al-Imam Abu Durraid mengutip dalam satu kitabnya, hal baqiyya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'dihi mautihim. Ada satu riwayat, ada seorang anak muda yang cerdas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal baqiyya min birri abawayya syai'un, adakah cara untuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Sedangkan semasa hidupnya saya belum sempat untuk berbakti kepada kedua orang tua saya. Hal baqiya min birri abawai syai'un abirruhuma min ba'dihi mautihima. Akan tetapi kedua orang tua saya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah nggak cara itu seperti itu ya Rasulullah?
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah pulang ke rahmatul. Lalu riwayat ini dijelaskan, seorang anak muda mendapat jawaban langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak muda teragak-geragak pulangnya. Ini anak muda teragak-geragak pulang, ngetok pintu rumah baba gedenya. Assalamualaikum, Mbak. Ngapa lu tong? Minjem pacul apa? Ini anak muda minjem pacul, ditenteng di pundaknya, berangkat lari kencang buat dia nes banget ya. Dia bikin sumur di samping masjid. Dia niatkan itu bikin sumur, dia niatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Dia bikin sumur bertujuan agar orang pengen sholat, ngambil air wudunya, bikinan sumur anak muda itu, Bu. Paham ini, Bu? Akan tetapi ilmu ini dikias. Tahu ilmu kias, Bu? Kalau nggak dikias berabe. Contoh ilmu kias, apa contohnya? Kumandang azan. Kumandang azan ini bukan hanya untuk seruan kita untuk sholatnya. Contoh, dibutakan kita angin puting beliung. Tahu angin puting beliung? Kalau puting nggak doang mah agak apa-apa. Ada beliung mah. Ya, Bu. Sampai tower pada onyen. Bener. Kalau kampung kita terjadi angin puting beliung, maka kita disunahkan untuk berkumandang azan. Ini ilmu kias namanya. Paham ini, Bu? Yang kedua, ilmu kias contohnya, dibutakan kita, tetangga kita seandainya lagi masak, dia meleng, kompor meledung. Rumahnya kebakaran. Kalau di kampung kita ada tetangga kita rumahnya kebakaran, maka disunahkan untuk berkumandang azan. Akan tetapi yang ajan atau ajannya. Jangan semuanya ada aja. Wah, ninggang rumahnya pada angus. Agak ada yang banding nyiramin. Bu, ini ilmu kias yang kedua. Contoh ilmu kias yang ketiga, bayi yang baru lahir. Bu, kan ibu-ibu semua yang melahirkan, Bu ya. Ibu, wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung. Ngandung lagi, bener iya. Bu, sakit nggak bunting, Bu? Beranak sakit nggak, Bu? Bu, beranak sakit apa kagak? Sakit, tapi resep, Ibu ya. Ya lagi dibutakan sono doang, lagi di bidan aan doang. Ya, di bidan marsi, Bang sakit. Bang sakit. Begitu ya. Kan diajarin gitu sama bidan kita, Ibu tarik napas pelan-pelan. Ibu tarik napas pelan-pelan, tangannya dikepalkan, tarik napas, buang, tarik napas, lepas. Begitu ya, muka udah pada benguk ya, Bu ya, kuping rada belipat, muka udah pada pucat, ninggang pala nongol elom, yang kuning nyusul. Bu, sakit nggak beranak? Sakit, tapi resep. Ya Allah, Bang sakit bisa bunting lagi. Berarti sakit-sakit resep. Bu, enak nggak bunting, Bu? Hah? Kagak. Kok bunting lagi? Berarti resep. Ya Allah, emang kalau namanya nganten baru, Bu ya. Ya, kita kan semuanya pada pernah ngerasain nganten baru, bener ya? Bener, Bu ya? Kagak ada siang, malam aja malam. Manda aja di kamar. Dua ilah halo spray baru, apa baru, lampu ngerip-ngerip, lampu dimatiin. Padahal itu dia matanya kagak dicari nemu. Nganten baru lampu dimatiin, matanya kagak, itu dia. Nyari nemu. Wah ini dia nih. Wah ini dia ini. Indra penciumannya sangat tajam. Ya Bu. Wah ilaha illallah. Nganten baru makanya bicara ngomong sama ngabul sama mertuanya lagi nungguin aja. Nah, ini mantu gua nggak keluar dari mana 3 hari ini di kamar aja ngapa ini dia. Wah jangan-jangan mantu gua meriang ini. 3 hari kagak keluar ini. Kalau lagi berisik gua di dalam. Ya Bu, tebak aja. Ya ilaha illallah. Lah namanya mertuanya namanya mantu baru kan dia khawatir. Wah, mantu gua kangkuk lagi nih leheran. Digeblok aja itu. Tuh, lu kagak ngapa-ngapa tuh. Ngapa-ngapa gua.
enakan ini menasi. Nenek ke situ-situ sih ngomong. Bu, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Makanya ibu-ibu nih, kalau masih ada orang tua, kita jagain orang tua kita. Yang pertama, ibu. Kenapa? Makanya Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang aku hormati? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak 1. Coba kita hitung bareng-bareng. Ibu disebut 3 kali, bapak 1, bapak 3. Situ-situ ini ya. Bu, saya mau tanya, kenapa ibu disebut 3 kali? Saya mau tanya, kenapa bu? Kenapa? Ayo. Kenapa? Orang mah ibu yang ngajarin saya, deh. Kenapa ibu disebut 3 kali? Nih, ikutin saya. Nih. Alasannya kenapa Rasulullah menyebutkan seorang ibu 3 kali, bapak 1? Karena ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Kalau pakai gaya enak. Ayo kita hitung bu. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ibu bu, kalau pakai seni, pakai gerakan enak, bener bu ya. Kayak tadi rebana kalau begini aja. Lah agak resep banget kayak yang tenda. Bener bu. Coba kalau ada gerakannya enak. Tuh, makanya saya contohin mengandung, melahirkan, menyusui. Kalau pakai gerakan enak. Coba melegek aja gua, mengandung, melahirkan, menyusui. Lah, kayak penerengas. Ya bu, melegek aja begini. Nah, makanya hidup bu. Akhlak kita yang kedua, akhlak kita kepada kedua orang tua. Kenapa orang tua? Karena mengandung kita. Jangankan kita lahir bu, kita masih dalam kandungan ibu kita udah nyusahin orang tua kitanya. Kenapa? Yang namanya bunting sebulan, 2 bulan, 3 bulan lamanya, makin lama perut makin munjung. Bener bu? 4 bulan lamanya perut udah pada njuluk aja, ngepala botak. Ya bu, ya ngidam kagak uruk, muntah di mana aja, nget palanya gondrong, nget mertua. Bener bu? Gak? Capek nggak bu? Namanya ngidam kan kagak urus dia mah. Kadang yang dia pengenin yang kagak musim. Jam 3 tengah malam pengen megang pala. Bu, jam 3 tengah malam pengen megang pala. Pala mobil. Masa pala. Nenek pikir sono aja. Bu, emang kalau ngomongin pala emang salah dan tegan. Ini namanya usia kita nggak tahu bu ya. Guru saya itu Allah yarham almarhum, Allah yarham al-Bafurah, Ustadz Jepri Al-Bukhari, kenal bu? Ustadz Jepri Al-Bukhari itu bu, abis nongkrong di Kemang bu, itu naik motor Ninja 250 cc. Ya bu, naik motor, nggak taunya hilang terkendali, sampai nabrak palanya ke pentok pohon palem. Mati. Almarhum Uje, palanya ke pentok pohon palem. Makanya pala itu ada 2 ciri-cirinya bu. Ada pala yang kepentok mati, ada pala yang kepentok hidup. Bu, makanya ibu-ibu yang masih pada punya pala, jagain pala. Paham bu ya? Almarhum Uje, palanya kepentok pala mati. Makanya pala ciri-cirinya ada, bisa balikin lagi biar ntar di rumah inget ilmu, bawa ilmu. Makanya yang atuh yang pala, ada yang kepentok hidup. Paham bu? Makanya ibu-ibu yang masih pada punya pala, jagain pala ya bu. Nenek di pojokan lagi nyengir aja, Ustadz gimana enak banget, tetangga gue masih ada punya pala. Lah gue agak punya pala acan-acan. Pala apaan kayak urusin wa. Ya bu, nih pentingnya kita berakhlak kepada kedua orang tua kita.
Orang tua kita jangankan lahirin kita, Bu, tadi yang namanya orang tua, ibu nih yang lahirin, itu cuma dua pilihannya antara mati dan hidup. Ngeden kita di sono di bidan warsih. Begitu aja kita ngeden nadanya kan lain-lain, Bu ya. Ya Bu, orang ambek karena beda-beda. Bener, mau kalau pada bengok ya. Kan saya bilang tadi, kalau anak kita belum nongol yang kuning nyusul, ninggal tuh anak kita pas kuat. Keluar tuh anak kita, padahal kita udah lemes, keringet, udah kayak keringet jagung, kayak kepel ya Bu ya. Ya laki kita masih itu-itunya doang, Bang, sakit Bang. Sakit. Apa laki kita dipegang tangan kita, udah Neng, sabar Neng, banyak istighfar Neng, banyakin sholawat, emang udah bagian lu. Saya itu-itunya doang laki kita. Benernya, saya itu-itunya doang. Orang butakan sono, mau butakan sono. Bu, ya Allah, tuh orang tua kita, jangankan lahirin kita, lagi buntingin kita, Bu, kita udah nyusahin orang tua kita. Yang namanya kita dalam perut orang tua kita, ngaji, kita dalam perut mamanya kita dibawa nggak tanya? Kemana-mana dibawa, ke Jamban dibawa. Bener Bu, bagus agak melojor, kalau melojor nyampur mau bolehin orang. Ya Bu, kita lagi bunting aja nih. Nih kita lagi dibuntingin sama orang tua, kita udah nyusahin orang tua kita. Kan saya bilang tadi, yang namanya orang bunting itu yang namanya ngidam udah kagak urut, Bu. Yang dia pengenin kagak musim. Bener? Makanya saya mau tanya sama ibu-ibu, ini ibu-ibu di hadapan saya udah pernah bunting semua ini? Udah pernah ya Bu ya? Saya mau tanya, kenapa? Kalau lagi bunting, itu yang dia pengenin pagi-pagi pengen rujak. Ya Bu, bawaannya lapar aja kadang. Yang dia pengenin bon enek mual juluk perut ya, mata kunang-kunang ya, kadang melaki kekeselan aja ya, ngeliat laki begitu kagak ngaso-ngasonya habis setengah ember, kadang timbang uwe-uwe doang kagak dikeluarin. Bener Bu, ngeliat laki kekeselan aja. Tapi dibutakan saya nggak ada yang namanya laki pulang, bininya lagi ngidam. Assalamualaikum Neng, ya Allah abang pulang nih Neng, abang bodi 10 juta. Ada di sini begitu? Kayaknya agak ada. Itu ngapa? Bawaan orok. Kalau kata nenek di pojokan, ngapa itu mual begitu Ustaz? Ada nenek di pojokan bawaan orok. Tuh, yang di pojokan lagi nyautin kekenyangan. Nih Bu, saya jawab, kenapa orang bunting itu bawaan mual, katanya bawaan orok. Nih kita merujuk dalam ilmu kedokteran. Makanan yang dimakan oleh orang tuanya itu sari makan akan diserap oleh cabang bayi. Makanya ibu kalau lagi bunting, lagi ngidam, kadang bawaannya pengen ini, pengen itu, pengen ini. Segala gorengan yuyu ditaruhin kremeng ya apaan aja. Minggu lakinya diseksa jam 12 malam. Bang, saya pengen buat rujak mangga. Nah, cuman mangga yang ada batanganannya. Minggu nenek itu bang lakinya sampai ngumpet di pojok-pojokan kalau kebun orang, sampai nyolong-nyolong ya Bu ya. Gua ila dibela-belain buat siapa? Iya, makanya bini itu pabrik. Wadon itu kalimahnya hakikatnya pabrik. Laki itu investornya. Laki mah cuma nanam saham doang. Kan yang lolos siapa ini? Lah pabrik. Ini pabrik banyak banget ini nih. Ya Bu. Makanya laki cuman seitu-itunya. Kalau kita beranak cuma dipegangin tangan doang, kita suruh sabar, Done, emang bagian lu. Kan begitu doang. Tuh, makanya pentingnya ketika kita melahirkan itu yang bagusnya anak kita diazanin sama siapa? Itu bagusnya sama orang tuanya. Tapi sekarang banyak terjadi Bu, orang tuanya ketika itu istrinya melahirkan seorang anak, lakinya sembari ngerokok di depan bidan. Wah di pojokan, wah anak gue udah keluar ini, udah meletos ini. Kalau lakinya dipanggil sama ibu bidan, Pak, alhamdulillah ini anaknya sudah keluar, Bapak suruh masuk sama istrinya. Apa kata istrinya? Bang, lu kemana aja sih? Gue ngedek sakit banget, mau ngerokok lu kagak bosan, lu ngerokok juga, malu ngerokokin juga, kan begitu Bu ya. Ya ilah, kayak lo, no anak kita ajanin Bang. Apa kata lakinya? Ya ilah, aku boleh kelang. No, ponakan no, suaranya rada enakan. Ngajanin, bilangin laki kita, ngajanin anak nggak perlu suara enaknya. Itu kadang zaman sekarang bininya lahiran, lakinya suruh ngajarin, nguliin orang. No, ponakan, ajarin ponakan lu, no. Tuh,
Ada di sini laki yang begitu? Ada? Ada nggak? Yang bagusnya anak kita yang ngajanin bapaknya. Ngajanin juga kudu ada ilmunya. Kenapa kudu ada ilmunya? Karena cabang bayi bu yang baru lahir, organ tubuhnya semuanya belum berfungsi, cuman satu-satunya cabang bayi yang udah lahir yang berfungsi cuman satu, apa? Pendengarannya. Tangannya belum berfungsi, matanya belum berfungsi, kakinya belum berfungsi, cuman satu-satunya pendengaran. Makanya disunahkan, diazankan di kuping kanan dan diiqamahkan di kuping kiri. Agar apa? Agar kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Babanya udah ngajarin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Boni bajokan, Allah, laki gue suaranya enak amat itu ya. Kan begitu Bu ya. Enak yang ngajarin lakinya. Ya Allah, tadi iqamahkan di kuping kiri. Kalau lakinya kagak punya ilmunya berabe, bocah baru lahir kan badannya masih pada emod. Di pojokannya dia enak banget gua. Ini gua girang amat ini, alhamdulillah gua berumah tangga 18 tahun ini baru ini gua dikasih karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh begitu, buatan Dennis saking girangnya lakinya dapat dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kuping ditombok. Saya yakin tuh bayi mukanya pada benguk, matanya mendelik. Sawan. Bilangin laki kitanya, makanya apa-apa kudu ada ilmunya. Kalau ada ilmunya kan enak, dengan ilmu hidup kita bakalan terarah. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Nih ilmu pengeras suara ini berabe kalau nggak ada ilmu pengeras suara. Contoh dibutakan kemarin saya tanya, bilang bu cek lo di pojokan nenek dengar apa kagak? Dia nyautin kagak, berarti dia kedengeran ya bu ya. Nenek di pojokan jauh sebelah kanan, cek lo dengeran apa kagak wa? Dia nyautin kagak, berarti dia kedengeran ya bu. Contoh nih ilmu teknologi kecanggihan, dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Dengan ilmu nih pengeras suara, coba ini kagak ada mic, saya ngomong lagi teriak-teriakan lah beset leher. Benernya, ya leher beset. Wow, saudara-saudara, ibu-ibu begini agak ada pakai mic lah, leher beset ini lek-lekan, ya. Nah, bener bu, dengan ilmu hidup kita bakalan jadi mudah. Makanya mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberikan panjang umur, maka sempetin waktu kita untuk duduk di majelis taklim. Kalau ngomongin repot, semua juga di mana-mana butakan nenek juga pada ngomong repot. Ngomong di pojokan nenek-nenek sembari pegang tas tuh rinjing ya. Nenek-nenek mulu. Emang nenek-nenek mulu ini. Pakai segala perawan. Bu ya. Nenek-nenek pas pulang habis majlis salim manggil tas ya udah begitu ya. Cek, orang mah besok ngaji non sono. Ya begitu aja mandi aja dibalik lagi mantai begitu ruangan gitu kayak melegek kayak patokan patok kuburan. Ya Bu. Ini ada dibutakan, ada di sini Bu. Orang bayang kagak, ngaji kagak. Rumah dekat samping majlis salim, gurunya rada gedeg. Ada di sini, sama guru rada gedeg. Mana orangnya? Mana? Bayang kagak, ngaji kagak, gurunya rada gedeg. Orang yang begitu hidupnya nggak bakalan berkahnya. Orang yang begitu hidupnya nggak bakalan berkah. Makanya saya ceramah di mana-mana. Yang lain pada tawa kayak tadi ibu-ibu kan tawa di majelis saling kan enak Bu ya. Ya Bu. Tuh pada senyum semua enak, dilihatnya juga babak pulung-pulung. Kalau tawa di majelis salim tibang tawa doang pahalanya gue. Tuh, udah makanya tawa udah. Mau ngapain lagi? Bu, udah tawa aja tawa. Mikirin pala yang pada bekonde. Ya, mikirin laki mah agak pulang-pulang. Anggur emang laki emang melagek aja depan pinti. Ya, depan TV melagek kata sakit makanya doyan. Bener Bu, bila dicolek aja nyikut dia. Bener Bu. Angguran kita doain laki, ya Allah putihkan laki saya. Ya. Biar kata laki kita hitam kagak ngapa-ngapanya. Nya. Biar kata laki kita hitam kagak ngapa-ngapa. Hitam juga yang penting keras. Nggak ngapa-ngapa kita punya laki hitam yang penting keras. Maksudnya keras nyari duitnya Bu, kerja keras dia. Yang begitu mulu pikiran apa? Bu, banyakin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita beradab, berakhlak kepada kedua orang tua. Paham ini Bu? Makanya setiap sujudnya kita, makanya kita doakan setelah kita habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
saghirah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecilku. Makanya kita kalau ada rezeki jangan lupa sama orang tua kita, jangan hitung-hitungan sama orang tua kita. Kadang terjadi orang tua ngempanin anak nggak hitung-hitungan. Anak dipinjem duitnya sama orang tuanya, neng, lu punya duit apa 200 minyak, mau pakai lu apa buat kondangan ono, mansano nyambat desa ono, dipakai 200 tahun 82, 2022 masih ditagih aja. Mana kan Bu, emang kadang biasanya begitu, orang tua dipinjam duit sama anak kagak diinget-ingetin tuh duit, bener. Geran anaknya dipinjem duit sama orang tuanya 200.000 diinget-ingetinnya, padahal minjemen 81 tahun 81, sekarang 22 masih ingat aja, nyak gantinya. Belum ingat nyak lagi ngaji kalau biasanya minjem 200. Ya ilah, jangan hitung-hitungannya. Kalau kita hitung-hitungan sama orang tua, saya khawatir orang tua kita lagi pikiran kagak enak, selempang sembari tulak pinggang. Apa kata orang tuanya? Kalau hitung-hitungan sama gua, Bang 200.000 tahun 81, 2022 masih ditagih aja gua. Gua kan beneran kayak gitu, lu capek banget. Nah, gue nyusuin lu, kalau gue kumpulin ada kenalin sama kobra. Orang nyusu mulu, bener Bu? Capek kan Bu? Emang kalau kita nyusuin anak, bawaannya lapar aja lapar, bener. Bahkan kita makan suruh mantang, banyakin daun kelor, ya, tarian, ya, yang enak-enak biar menghasilkan multivitamin. Karena punya anak nyusuin makannya jengkol, kalau anak kita nggak nyusu, nggak sini main matanya nyuluk aja, ya Bu, rasanya beda. Bu, ya Allah, jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua kita. Dan yang ketiga, akhlak kita. Setelah ini maulid, hikmah dari peringatan maulid, akhlak kita kudu berubah. Yang ketiga, akhlak kita kepada siapa Bu? Akhlak kita kepada guru kita. Karena guru kita termasuk yang mengajarkan kita, yang mengarahkan kita, selain orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita yang mendidik kita, tapi ketika kelak dewasa, kita tumbuh usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita bakal dititipkan kepada guru-guru ngaji kita, guru-guru didik kita. Maka dari itu, hikmah dari peringatan maulid, Bu, hikmah ini, akhlak kita sama guru kita, kudu kita tingkatin lagi. Insya Allah, karena barokah ajaran didikan dari seorang guru kita, kita tahu mana itu huruf alif lempeng. Barokah dari ajaran seorang guru kita, kita tahu yang namanya huruf wawu melengkung. Bener Bu? Kita bakalan tahu barokah ajaran seorang guru, kita tahu yang namanya huruf lam alif keblebet. Kalau tanpa guru kita nggak tahu namanya hukum idgham bi gunah, kita nggak tahu ikhfa sapawi. Dengan barokah ajaran dari seorang guru kita, kita bisa tahu yang namanya itu huruf-huruf Al-Quran. Kita tahu yang namanya arah, diajarin sama ustazah kita. Furudul wudu'i sittatun al-awalu an-niyatun. Ibu-ibu biar pada paham bahwasanya rukun wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Nenek di pojokan, oh iya, saya baru tahu ini. Kira membasuh tunggir. Tuh, pas dia ngaji diunjukin tahu, dia jadi tahu. Barokah dari ajaran seorang guru, maka kita bakal dikasih ilmu yang manfaat. Maka dari itu, hikmah dari peringatan maulid, ntar pulang dari maulid, Bu, biar kudu sayang sama guru-guru kita. Jangan pernah hitung-hitungan sama guru kita. Kalau seandainya khawatir murid hitung-hitungan sama guru kita, selempang guru kita pikirannya lagi bekonde, selempang guru kita ngucap, lo hitung-hitungan sama gua. Alif kalau dibandingkan dengan permata, Bu, itu ilmu kalau dibandingkan dengan harta, nih tambun semerkan luas untuk membayar ilmu yang manfaat, itu nggak ada bandingannya, Bu. Nggak bisa dibayar ilmu manfaat dengan harta apapun. Paham ini, Bu? Makanya dikategorikan ilmu itu mahal. Makanya kalau kita nyekolahin anak kita sekolah bidan, mahal nggak bayarannya? Anak kita sekolah mau bidan, ada yang jadi polisi, mahal nggak nyetornya? Mahal nggak itu daftarnya? Makanya ilmu mahal. Seharusnya itu kan urusan dunia. Jadi bidan urusan dunia, tapi ketika kita ngaji, kita diajarin sama guru kita hukum-hukum bacaan Al-Quran, tata cara kita berwudu, tata cara sholat kita yang baik, maka itu yang bakal menyelamatkan kita ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sama guru, Bu, jangan kebuatan kotak.
Ini ngaji doang sama guru kagak bayar-bayaran. Ilmu tuh mahal, Bu. Jangan jauh-jauh, saya contohin dari hal yang terkecil. Ibu-ibu orang buta kan tamun semer, misalkan mau bikin acara ngeroahin, ambilnya ke Pasar Bojong. Pasar Bojong pas lagi nyarap di rumah makai sambal kebanyakan, kempongan juluk, pengen buang air di pojokan Pasar Bojong kan ada WC umum. Berak di situ kan 2.000-nya. Berak 2.000 di Bojong. Berak. Berak 2.000 kalau tuh berak-berak. Loh, pikirin dah. Kalau tuh berak-berak udah berduit. Tuh, makanya ilmu itu mahal. Maka dari itu hikmah dari peringatan Maulid, ayo kita tingkatkan akhlak kita. Pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang 5 waktu jangan kita pernah tinggalkan. Yang kedua, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Sayangilah mereka karena ridhollah wa fi ridho walidain. Jangan mengharap kita dapat ridhonya Allah sebelum mendapat ridhonya orang tua. Akhlak kita yang ketiga, akhlak kita kepada guru-guru kita. Karena mereka lah yang bakal mengajarkan kita, yang mengarahkan kita di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Udah ya Bu ya. Udah Bu ya. Aus banget nih leher berat. Baru nyampe di sana pojokan, lagi melongo aja ada kue unti kita pengen kepet. Dia selembang dipanggil. Kita pengen kepet tadi kue unti, mana bungkusannya nyerelebet limit, kayak lino tengah uang-uang ya Bu, kita pengen kolok, saya dengerin lagu Iproh tadi, ya Allah enak didengerin nanya. Ya Bu, saya pengen banget gitu lagu Iproh, pengen enak-enak banget emang lagu Iproh itu. Kalau zaman-zaman dulu kan begitu sholawatannya enak ya. Siang dan malam mataku berlinang, betapa sedih merana tersiksa, oh tuh ini ngerep deh tuh ya Bu. Enak zaman dulu, selawatan zaman dulu mah enak kita dengerin nanya kutub urabani walaripil samardani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani la ilallah. Enak kita dengerin nanya ya Bu, sembari nungguin ajan maghrib pas lagi teduh, enak di pojokan kita nyeduh teh aur ya Bu ya, timpanana gengsot ngari ngadep ngulon kutub urabani walaripil samardani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani la ilallah. Enak kita dengerin nanya, bener Bu ya. Makanya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, pulang dari majlis maulid ini banyak-banyak baca sholawat. Biar katanya kita lagi gedeg sama laki, baca sholawat. Ya Bu, punya duit kek kagak, kek punya beras kek kagak, kek kompor gas habis kek no kagak, kek sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mau masak berasa kagak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau nyuci sabun kagak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laki 3 hari enggak pulang-pulang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tinggal Allahumma sholli sayyidina Muhammad, tinggal teriak Allah ini begini ya Bu. Makanya kita rawat iman Islam kita jangan sampai goyah, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Udah itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Ya, kalian doa makan. Alhamdulillah. Doa makan Bu ya. Setuju? Wah lapar semua berarti udah ini ya. Ya Bu, iya sama sih gue lapar, emang dari rumah belum nyarat tadi. Iya, kalau makan sendiri begini emang jejeg lah kagak. Mata ada kotak-kotak ayam, kenapa emang kampung belum nyarat? Mata kotak-kotak ayam begini mengapa rayang-rayang, belum kena kopi lagi ompo. Kita dikasih air putih doang tadi, kita kayak ikan gepi. Kita namanya cuma ngokok aja ya Bu ya. Ya Bu, yang penting doain biar saya sehat Bu ya. Bu, doain biar saya sehat. Tentunya sebelum saya akhiri, itu ada kamera namanya Bu. Mungkin ibu-ibu tak kasih ini belum tahu ya Bu ya. Yang cuma ngomong doang ini Bu ya. Nanti ibu-ibu yang punya paketan di handphone, di situ ada, klik aja di YouTube Irmuja Official. Kalau ibu klik itu cemling, bakalan nongol orang tampan di situ. Ya coba aja ntar, ya Bu ya.
Terpencet itu jempol, jangan kelingking ya Bu ya, jempol kelingking kening begitu Bu ya. Kalau bahasa orang buta kan penobo apa namanya? Subscribe apa namanya? Begitu dah. Ya Bu ya, di situ ntar bakal nongol muka-muka ibu-ibu lance anu di pojokan itu dekat yang tenda itu tuh ada ntar di situ ya Bu ya. Doain Bu biar saya sehat, biar panjang umur Bu ya. Kemudian saya minta doanya Bu. Insya Allah musola saya Majelis Taklim Ikatan Remaja Musola Rodotul Jannah, insya Allah nanti tanggal 2 Maret Bu, ingetin tanggal 2 Maret itu akan mengadakan acara tablik akbar dan sekaligus tahrib Ramadan yang insya Allah akan dihadiri Al-Mukarram Kiai Haji Roma Irama. Kemudian insya Allah bintang tamunya akan dihadiri oleh Cici Paramida. Tahu Bu, butakan Bu, sebelum Pila Mutiara Gading tanggal 2. Cuman saya ngasih tahu begini, nanti ibu-ibu kali di rumah ada duit-duit nggak kepake, antrin aja ke sono Bu ya. Ya Bu ya, anak-anak di depan masih sembari megang tanggok. Kita loh megang tanggok ngasih 2.000 mau 3.000, doanya berondong. Bu, di tanggir jalan itu ada anak muda saya lagi depan musola lagi pada nanggokin. Ngasih 2.000 logaman, doanya berondong. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya, sehat gampangnya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya kan barangkali ibunya dari sepeda motornya. Mari Pak kita bantu amal jariah untuk ini anaknya. Kan begitu Bu ya. Tuh, doain Bu ya. Insyaallah Bu ya, doain biar saya sehat, biar pada panjang umur. Pokoknya ibu-ibu saya doain mudah-mudahan biar sehat badan lahir maupun batinnya, amin ya rabbal alamin. Bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.